Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengangkat tema mengikuti Yesus tanpa syarat. Bacaan Alkitab Galatia pasal 5 ayat pertama dan dilanjutkan ayat 13 sampai ayat 25. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan modern, hampir semua hal diikat oleh syarat dan ketentuan. Ketika seseorang membuka rekening bank, membeli barang secara daring, mengunduh aplikasi, atau menandatangani kontrak kerja, selalu ada kalimat syarat dan ketentuan berlaku. Artinya, setiap keuntungan yang diterima harus diikuti dengan kewajiban tertentu. Sayangnya, pola pikir seperti ini sering terbawa ke dalam kehidupan rohani. Ada banyak orang ingin mengikuti Yesus, tetapi dengan berbagai syarat. Mereka berkata, saya akan melayani jika saya memiliki waktu. Ada juga yang berkata, saya akan taat jika hidup saya menjadi lebih baik. Bahkan ada pula yang berkata, saya akan mengampuni jika orang itu meminta maaf terlebih dahulu. Pada akhirnya, Yesus diikuti bukan sebagai Tuhan yang berdaulat, melainkan sebagai pribadi yang harus memenuhi keinginan manusia. Namun, firman Tuhan dalam surat Galatia mengajarkan sesuatu yang berbeda. Rasul Paulus menegaskan bahwa orang percaya telah dipanggil kepada kemerdekaan, bukan untuk hidup menurut keinginan daging, melainkan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mengikuti Kristus berarti menyerahkan seluruh hidup kepadanya tanpa syarat, tanpa tawar-menawar, dan tanpa memilih bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan keinginan kita. Melalui bagian ini, kita belajar bahwa mengikuti Yesus tanpa syarat berarti hidup dalam kemerdekaan yang benar, mengasihi sesama, dan membiarkan Roh Kudus memimpin seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin pertama yang harus kita pahami adalah bahwa mengikuti Yesus berarti berdiri teguh dalam kemerdekaan Kristus. Paulus membuka bagian ini dengan kalimat yang sangat kuat. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang pertama. Saudara, kemerdekaan yang dimaksud bukanlah kebebasan melakukan apa saja. Kemerdekaan itu adalah kebebasan dari belenggu dosa, dari rasa bersalah, dan usaha manusia untuk memperoleh keselamatan melalui perbuatan baik. Mengikuti Yesus tanpa syarat berarti tidak lagi hidup di bawah perbudakan dosa maupun legalisme. Kita menerima bahwa keselamatan adalah anugerah Allah. Biar jelas ilustrasinya seperti ini. Seekor burung yang telah lama dipelihara di dalam sangkar, akhirnya dilepaskan oleh pemiliknya. Anehnya, burung itu tidak langsung terbang. Ia justru tetap bertengger di dalam sangkar yang pintunya telah terbuka. Sangkar itu sudah tidak mengurungnya lagi, tetapi pikirannya masih merasa terikat. Demikian pula saudara dengan banyak orang percaya. Kristus sudah memerdekakan mereka, tetapi mereka masih hidup dalam ketakutan, hidup dalam rasa bersalah atau kebiasaan dosa yang lama. Mereka belum sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan yang telah diberikan oleh Kristus. Saudara, mengikuti Yesus tanpa syarat berarti berani
keluar dari sangkar lama dan hidup sesuai identitas baru sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin kedua adalah mengikuti Yesus berarti menggunakan kemerdekaan untuk melayani. Paulus berkata di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Saudara, dunia mengajarkan bahwa kebebasan berarti melakukan apa yang kita inginkan. Firman Tuhan justru mengatakan bahwa orang yang benar-benar merdeka adalah orang yang mampu mengasihi dan melayani. Mengikuti Yesus tanpa syarat berarti bersedia mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ingat, kasih bukan sekadar perasaan, tetapi tindakan nyata. Ada seorang ibu yang setiap hari bangun lebih awal daripada anggota keluarganya. Dia menyiapkan sarapan, mengantar anak ke sekolah, mengurus rumah, bahkan tetap bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Tidak ada yang memaksanya melakukan semuanya itu. Ia melakukannya karena kasih. Kasih selalu melahirkan pengorbanan. Demikian pula Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu, ketika kita mengikutinya, kita dipanggil untuk melayani. Bukan karena terpaksa, melainkan karena kasih yang telah kita terima dari Kristus. Orang yang mengikuti Yesus tanpa syarat tidak lagi bertanya, apa keuntungan saya? Tetapi bertanya, bagaimana saya dapat memuliakan Tuhan melalui hidup saya? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin ketiga adalah mengikuti Yesus berarti menolak keinginan daging. Ayat 16 sampai ayat 21. Paulus memberikan dua pilihan hidup yang sangat jelas, yaitu hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Keinginan daging tidak hanya berbicara tentang dosa-dosa besar, tetapi juga sikap hati seperti iri hati, amarah, perselisihan, egoisme, dan kepentingan diri sendiri. Mengikuti Yesus tanpa syarat berarti berani mengatakan tidak terhadap dosa, sekalipun dosa itu tampak menyenangkan. Mengikut Kristus bukan sekadar menghadiri ibadah setiap minggu, saudara, melainkan membiarkan karakter kita diubah oleh Kristus setiap hari. Ada seorang atlet yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan nasional dan harus menjalani latihan yang berat. Dia menjaga pola makan, tidur yang cukup, dan menolak berbagai makanan yang sebenarnya dia sukai. Mengapa? Karena dia memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar memuaskan keinginan sesaat. Demikian pula saudara dengan kita orang percaya. Seringkali kita harus menolak keinginan daging demi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mengikuti Yesus memang memerlukan pengorbanan, tetapi hasilnya jauh lebih indah daripada kenikmatan dosa yang hanya sementara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin terakhir yakni yang keempat adalah
Mengikuti Yesus berarti hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 22 sampai ayat 25. Paulus kemudian menjelaskan hasil kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Buah roh terdiri dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Perhatikan saudara, bahwa Paulus tidak mengatakan buah-buah roh, melainkan buah roh. Ini menunjukkan bahwa semua karakter tersebut merupakan satu kesatuan yang dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Buah tidak dapat dipisahkan. Buah muncul karena pohon itu hidup dan berakar dengan baik. Demikian pula karakter Kristus tidak dapat dibentuk hanya dengan usaha manusia. Karakter itu muncul ketika seseorang terus hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, pohon mangga tidak perlu berusaha keras agar menghasilkan buah mangga. Ia hanya perlu tetap hidup, memperoleh air yang cukup, sinar matahari, dan nutrisi yang cukup. Pada musimnya, buah itu akan muncul secara alami. Begitu pula saudara dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, jika kita terus bersekutu dengan Tuhan melalui doa, membaca firman, dan hidup dalam ketaatan, Roh Kudus akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Ingat, orang yang mengikuti Yesus tanpa syarat tidak hanya mengalami perubahan perilaku, tetapi mengalami perubahan karakter. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu mengikuti Yesus tanpa syarat bukanlah perjalanan yang mudah. Akan ada saat-saat ketika kita harus menyangkal diri, mengampuni orang yang melukai kita, meninggalkan dosa yang sudah lama mengikat, atau tetap setia ketika keadaan hidup tidak sesuai dengan harapan kita. Namun, justru disitulah letak makna pemuridan yang sejati. Yesus tidak pernah memanggil orang untuk mengikutinya hanya ketika keadaan menyenangkan. Ia memanggil setiap orang untuk menyerahkan seluruh hidup kepadanya. Melalui Galatia pasal 5 ini, kita melihat bahwa Paulus mengingatkan kita telah dipanggil pada kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan untuk memuaskan diri sendiri, melainkan untuk mengasihi, melayani, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memimpin kehidupan kita, maka karakter Kristus akan semakin nyata dalam perkataan, tindakan, dan cara kita memperlakukan sesama. Karena itu, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita mengikuti Yesus dengan syarat-syarat yang kita buat sendiri? Apakah kita masih memilih bagian-bagian firman yang nyaman untuk ditaati, sementara mengabaikan bagian yang menuntut pengorbanan? Ataukah kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya? Kiranya setiap kita mengambil keputusan untuk berkata, Tuhan, aku akan mengikutimu bukan karena apa yang dapat aku peroleh, melainkan karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku oleh Roh-Mu agar setiap hari aku menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.